Pengumuman Kaltara, beras Malaysia lebih murah dibandingkan beras dalam negeri. Beredar di Kaltara tanpa izin edar, teman-teman. Ya, ini loh penyelundupan. Saking murahnya beras Malaysia, rakyat Indonesia berani melakukan tindakan seperti ini loh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Merbat Official. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya. Semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya. Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, di sini sebuah video yang bertajuk tentang Malaysia terjebak krisis pangan, rakyat tercekik akhirnya minta bantuan Indonesia. Padahal, teman-teman ya, rakyat Malaysia bisa mengekspor beras juga ke Indonesia. Dan juga mengakui banyak rakyat Indonesia mengakui bahwa beras Malaysia jauh lebih murah daripada Indonesia. Kok bisa teman-teman ya? Katanya produsen beras terbesar di dunia. Kok bisa harga beras jauh lebih murah Malaysia daripada Indonesia? Aneh teman-teman ya. Aneh bin bahlul ini. Ini konyol sekali sih. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe kepada channel Merbat Official ini, please subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, comment, dan share pada video ini. Oke. Seperti videonya, jom kita simak bersama. Let's go. Kita masih lagi import dari luar, khususnya dari Indonesia. Jadi ada gantungan. Artinya kita perlu mengimport lebih kurang 30%. Banyakannya sudah tentu daripada Indonesia. Malaysia panas. Mungkin kebanyakan dari Malaysia beras dari Malaysia impornya dari Indonesia, teman-teman. Tapi beras di kedai-kedai itu di mall-mall atau di tempat pembelian beras di Malaysia itu kebanyakan bukan dari Indonesia, teman. Dari beras tempatan juga loh. Dan kualitasnya jauh lebih baik daripada beras yang ada di Indonesia. Rakyat terjebak di krisis pangan, BBM meledak dan air mulai langka. Harga minyak dunia dah meningkat, jadi kerajaan dah tak mampu dah nak tanggung subsidi. Sekarang harga diesel di Semenanjung sudah mencecah RM5.52 seliter, yang melonjak secara mengejut. Harga barang naik, kos pengangkutan. Sebenarnya itu harga murah loh teman-teman. Harga murah bagi kami rakyat Indonesia, harga segitu di Malaysia harga murah. Bagi rakyat Malaysia yang minta diturunkan lagi itu sudah jauh lebih murah daripada apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia loh. Naik. Saudara, susulan konflik geopolitik di Asia Barat, Kerajaan Negeri Selangor akan menghimpunkan wakil pengusaha minyak dan gas, pakar ekonomi serta pihak institusi kewangan bagi menyediakan plan kesiapsiagaan dalam mendepani krisis bekalan tenaga. Tahun 2026, kali ini saya merayu betul-betul lah kepada Kerajaan Negeri Kelantan, AKSB, tolonglah segera selesaikan permasalahan rakyat berkenaan dengan air bersih. Bukan kami minta lebih, nak cukup sekadar air yang ada dan bersih. Laju tu nombor 2, nombor 3. Tapi kalau tengok keadaan air ni dekat KL, ni apa ni? Kita nak makan pun, nak minum, nak makan, nak minum, nak basuh begok, nak mandi. Ini direct daripada meter. Ni apa ni? Tolonglah buat kita ni pentadbiran Islam. Saya dah habis daya lah. Kalau saya buat video, kata saya burukkan nama baik kan? Takkan kita nak cakap air macam ni air gini? Harga minyak dunia lagi meledak, sempat sentuh 113 USD. Nah, tapi di Indonesia harga BBM aman-aman aja dijaga. Ini adalah prestasi. Harga bensin di sejumlah negara Asia Tenggara kompak naik, kok Indonesia belum naik ya? Salam 5.52. Tahniah semua yang mengundi. Kita kena bayar hampir 3 kali ganda. Kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. Dan langkah ini tentunya sementara menunggu keadaan bekalan minyak dan ekonomi dunia pulih, tetapi belum ada tanda-tanda ke arah itu. Di saat rakyat tercekik, Parlemen Malaysia justru ribut tanpa henti. Di saat rakyat tercekik, katanya teman-teman, mana ada rakyat Malaysia? Gak ada seperti itu loh. Yang tercekik itu rakyat Indonesia sendiri. Kelaparan iya, banyak harga-harga yang tidak sesuai dengan harga-harga yang dibutuhkan oleh rakyat, teman-teman. Mahal. Politisi saling sindir, debat kusir, tapi harga hidup makin tinggi. Dan yang bikin kaget, Malaysia terpaksa minta bantuan dari Indonesia untuk bahan pokok. Kita masih lagi import dari luar, khususnya dari Indonesia. Jadi ada gantungan kepada bekalan yang diberikan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Kenapa negara penghasil minyak ini justru lebih mahal BBM-nya dibanding Thailand dan Indonesia?
Tunggu sampai akhir video, karena kita bongkar fakta yang bikin banyak orang terkejut. Harga sayur dijangka meningkat sehingga 50% jika harga minyak terutamanya diesel gagal ditangani berikutan konflik di Asia Barat. Pemborong dan peniaga sayur Mamat Embong 73 tahun berkata, kenaikan harga barangan asas itu dijangka meningkat secara berperingkat antara 30% dan 50% bulan depan. Malaysia dilanda krisis air bersih hingga masyarakatnya mulai melakukan panic buying membeli air mineral di sejumlah pusat perbelanjaan. Curah hujan yang rendah dan bendungan yang mengering disebut jadi penyebabnya nih. Gak cuma itu, gangguan sistem aliran air di Sungai Muda perparah kondisi ini. Sungai Muda menjadi pemasok air terbesar di Penang, Malaysia. Bayangin, 80% air di sana bersumber dari Sungai Muda. Mereka tidak lagi panggil madani, mereka panggil mahal dah ni. Kita lihat apa impak pengurangan subsidi ini. Harga ayam, telur dianggarkan akan ada kenaikan sampai 35%. Kenaikan yang mendadak. Kalau kita lihat kajian yang mendalam menunjukkan bahawa rakyat Malaysia seorang makan 320 telur bagi tempoh masa setahun. Kalau keluarga tu ada 6 orang, ibu, ayah dan 4 anak beranak, tiap bulan boleh cecah 5 papan telur. Mungkin kita terkejut, tetapi apa yang kita makan di dalam rumah dan di luar rumah digabungkan bersama. Harga minyak dunia dah meningkat, jadi kerajaan dah tak mampu dah nak tanggung subsidi. Harga bensin di sejumlah negara Asia Tenggara kompak naik, kok Indonesia belum naik ya? Harga minyak Kok Indonesia belum naik? Bukan BBM-nya yang naik, tapi harga pokoknya. Harga-harga pokok dari rakyatnya itu yang naik, teman-teman ya. Kita jangan melihat bahan bakar minyaknya. Mungkin Malaysia menaikkan bahan bakar minyaknya memang sesuai dengan prosedur karena dunia sudah sedang krisis, teman-teman. Indonesia yang pura-pura menahankan harga bahan bakar minyak, tapi yang dijekik rakyatnya dengan harga-harga pokok pangan, teman-teman. Sayur, ayam, telur, gula, beras, minyak goreng. Itu bukan harga yang murah lagi, tapi naik drastis, teman-teman ya. Pinter loh negara ini. Dengan cara bagaimana? Pabrik plastik terbesar di Indonesia dibakar. Cara licik seperti itulah cara bagaimana agar negara ini bisa memanipulasi dan mempermainkan perannya sebagai negara agar rakyatnya tidak hidup sejahtera, teman-teman. Itu loh. Mungkin dunia melihat bahan bakar minyaknya, tidak melihat bagaimana rakyatnya sedang mencerit beli bahan pangan pokoknya saja. Mereka kesulitan, teman-teman. dunia lagi meledak, sempat sentuh 113 USD. Nah, tapi di Indonesia harga BBM aman-aman aja dijaga. Ini adalah prestasi. Salam 5.52. Tahniah semua yang mengundi. Kita kena bayar hampir 3 kali ganda. Ribut di atas, rakyat sesak napas di bawah. Kalau kamu lagi cari tontonan yang absurd tapi nyata, nggak usah jauh-jauh. Tengok saja ke parlemen Malaysia belakangan ini. Di saat rakyat lagi jungkir balik ngatur uang belanja, para wakil rakyat justru sibuk. Ya, ribut. Bukan ribut cari solusi, tapi ribut yang bikin geleng-geleng kepala. Yang satu ngomong, yang lain nyela. Yang satu bawa data, yang lain bawa emosi. Jadinya bukan solusi yang keluar, tapi suara gaduh yang makin bikin sumpak. Padahal kondisi di lapangan itu nggak main-main. Harga BBM naik, subsidi dikurangi. Harga bahan pokok pelan-pelan merangkak naik kayak cicak di dinding diam-diam, tapi pasti bikin panik. Dan ini bukan sekadar angka di grafik ekonomi. Ini soal dapur yang mulai susah ngebul. Soal orang tua yang harus mikir 2 kali buat beli lauk. Soal anak muda yang makin pusing karena gaji segitu-gitu aja, tapi harga hidup makin gak masuk akal. Lucunya atau mirisnya, semua ini terjadi ketika di dalam gedung parlemen yang harusnya jadi pusat solusi, justru berubah jadi arena debat kusir. Alih-alih fokus ke gimana caranya rakyat bisa napas, yang terjadi malah siapa yang paling jago nyinyir. Ini bukan lagi soal beda pendapat, ini soal prioritas yang kebalik. Bayangin aja, di luar sana ada warga yang harus mikir, besok makan apa ya? Sementara di dalam ruang sidang yang dipikirin justru gimana caranya gue menang debat hari ini. Kontrasnya itu loh, kayak dua dunia yang gak pernah ketemu. Masalah BBM jadi salah satu pemicu panasnya situasi. Harga naik, terutama diesel. Nah, buat yang belum ngeh, diesel itu bukan sekadar bahan bakar biasa. Itu urat nadi logistik. Truk jalan pakai diesel, distribusi barang pakai diesel. Artinya begitu diesel naik, efeknya langsung domino. Oke teman-teman ya, intinya saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bahwa ketika
Indonesia mengatakan bahwa Malaysia butuh beras daripada Indonesia. Anehnya teman-teman ya, beras Malaysia itu dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Ini buktinya. Koran Kaltara, beras Malaysia lebih murah dibandingkan beras dalam negeri. Beredar di Kaltara tanpa izin edar, teman-teman ya. Ini loh penyelundupan. Saking murahnya beras Malaysia, rakyat Indonesia berani melakukan tindakan seperti ini loh. Gabungan lintas instansi menemukan beras asal Malaysia. Dijual bebas di pasar tradisional dengan harga lebih murah dari beras lokal. Kok bisa? Beras tersebut diduga masuk secara ilegal tanpa izin edar resmi. Merek seperti AWM, Bunga Ros, dan Fetilung dijual dalam kemasan 10 kg. Pedagang berdalih hanya menerima kiriman dari sales dan tidak tahu soal legalitas. Tim langsung melakukan pendataan serta kok bisa jauh lebih murah, meledak loh tuh, boom, banyak loh. Ini rakyat Indonesia mengaku bahwa jauh lebih murah daripada beras yang ada di Indonesia sendiri loh. Kok bisa yuk? Kok bisa? Katanya produsen beras terbesar, stok beras banyak di Indonesia. Tapi terpaksa ada beras selundupan dari Malaysia dan diakui oleh rakyat Indonesia itu jauh lebih murah daripada harga beras di dalam negeri teman ya. pembinaan. Kejam negara ini. Ih, stoknya banyak, sumpah gila ngeri. Beras Malaysia murah banjiri pasar Tarakan, banyak tak berizin. Banyak yang tak berizin karena kalau berizin tidak bakalan dijual dengan harga yang murah seperti ini teman-teman ya. Ini ada beras yang 26 merek itu, tapi memang sedikit dan banyaknya lagi ada beras dari Tawau dan ada juga ditemukan beras yang tanpa izin edar ya, menurut dari Dinas Pangan itu sebenarnya tidak boleh diperjualbelikan. Iya, seperti itu maksudnya. Iya, tidak boleh dijual belikan karena kalau terus dijual belikan beras dalam negeri gak bakal laku teman-teman, karena harga beras Malaysia jauh lebih murah daripada harga beras yang ada di Indonesia. Karena dia belum terdaftar ya. Artinya itu kan tidak dibenarkan ya diperjualbelikan di Indonesia Takut lah mereka. karena beras itu masuknya pasti ilegal. Iya, tidak resmi ya. Mereka takut teman-teman, takut kalah saing lagi kayak Petronas, Pertamina, Shell kemarin kan di PHK massal karena mereka takut Pertamina kalah. Ya, itulah. Nah, tapi kami sudah menghimbau ke pelaku usaha tadi, kami sudah menyampaikan bahwa beras atau barang yang tanpa izin edar tidak dibenarkan diperjualbelikan di tempat kita di. Shell aja kemarin yang dapat izin diberhentikan, apalagi yang nggak dapat izin karena mereka takut beras yang di dalam negeri kalah saing teman-teman ya. Aneh. Gudang beras Indonesia katanya penuh, stok sampai jutaan ton. Tapi kenapa rakyat masih beli beras 15-18 ribu per kilo? Iya. Dan yang bikin orang makin bingung, Indonesia malah dikabarkan sedang negosiasi jual beras ke Malaysia. Sekitar Rp10.000 per kilo. Kok bisa? Di negeri penghasilnya sendiri mahal, tapi negara lain malah bisa dapat lebih murah. Tapi ternyata, faktanya tidak sesederhana itu. Menurut Perum Bulog, angka 10.000 itu belum harga resmi final. Malaysia disebut sempat menawar terlalu rendah, dan Indonesia belum menyetujui harga tersebut. Karena beras yang ditawarkan diklaim sebagai beras premium. Lalu kenapa ekspor ini tetap dibahas? Karena stok beras Indonesia sekarang memang sedang besar. Data pemerintah menyebut, cadangan beras nasional sudah mendekati 5 juta ton. Bulog juga sudah menyerap jutaan ton beras dari petani. Artinya, stok terus bertambah. Dibeli oleh Bulog ke petani dihargai dengan harga murah teman-teman. Dijual ke rakyat dengan harga mahal, diekspor ke luar negeri diekspor dengan harga yang murah juga. Kejam negara ini. Dan kalau gudang makin penuh, biaya penyimpanan naik, kualitas beras bisa turun, dan panen berikutnya berisiko sulit terserap. Makanya pemerintah mulai membuka opsi ekspor. Tapi di sisi lain, masyarakat melihat kenyataan yang berbeda. Karena yang dirasakan rakyat bukan angka stok di gudang, melainkan harga saat beli di pasar. Bahkan beras SPHP, yaitu beras bantuan pemerintah untuk menahan harga, sekarang saja sekitar Rp12.500 per kilo. Sedangkan beras premium sudah banyak yang tembus 15-18 ribu. Dan dari situlah narasi ini meledak. Karena di kepala banyak orang, logikanya sederhana. Intinya masih mahal loh. Guys, ada satu jenama beras baru dekat Malaysia ni. Beras Madani. Beras Madani? Apa cerita ni? Jom kita tengok.
Dalam satu pengamatan terbaru, kerajaan dikatakan akan mengeluarkan satu beras jenama yang baru iaitu beras Madani yang mana ia meliputi beras tempatan dan juga beras import. Harga beras baru ni akan berkuat kuasa pada 19 Februari dan dijangka akan berada dekat pasaran pada 1 Mac. Ini bermaksud tak ada lagi beras putih tempatan, beras putih import, tak ada. Semuanya standardized di bawah beras putih Madani. Jadi, berapa harga dia guys? Pengerusi Task Force Kluster Makanan Majlis Tindakan Kos Sara Hidup NAKOL Datuk Syed Abu Hussein memaklumkan bahawa beras jenama Madani ni akan menjadi beras jenama tunggal yang mana harga dia akan ditawarkan pada RM30 untuk 10 kg. Di samping tu juga dia akan ditawarkan pada 5 kg dan juga 1 kg. Untuk 5 kg pula dia akan ditetapkan pada RM15.50 sekampit. Manakala 1 kilogram pula RM3.50. Korang perasan tak sebenarnya kan? Secara tak langsung, ini menunjukkan bahawa kerajaan telah pun menyelaraskan semula harga beras. Ataupun kita boleh katakanlah, diorang ni menyemak kembali harga shilling. Sebelum ni, pemain industri meminta kerajaan untuk naikkan harga shilling beras maksimum hingga RM3.50 sekilogram. Ini berikutan dengan harga shilling beras ni yang sudah lama tidak disemak. Dan secara tak langsung, dia memberikan satu jurang harga yang sangat besar berbanding beras import dan seterusnya. Beras asal Malaysia kembali ditemukan beredar di Pasar Induk Tanjung Selor. Temuan ini diungkap Satgas Pangan Kaltara saat pengawasan terpadu. Polda Kaltara langsung menelusuri jalur distribusi dan asal-usul beras impor ilegal tersebut. Diduga, beras dipasok dari wilayah Berau, Kalimantan Timur. Kok bisa tuh nih berasal dari Malaysia? Karena aneh, katanya sih beras di Indonesia sampai 5 juta ton stoknya loh. Tapi faktanya, Malaysia masih bisa loh menyelundupkan beras ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah. Dan kualitasnya juga bagus teman-teman ya. Aneh loh. Ada apa dengan negara ini? 5 merek ditemukan tanpa izin. Inilah pokoknya ini tak sesuai dengan Malaysia terjebak krisis pangan. Padahal diam-diam Malaysia juga ekspor beras ke negara Indonesia dengan cara permainan rakyatnya sih ini. Aneh. Kos angkut naik, harga barang ikut naik, rakyat yang kena imbas. Jadi kalau sekarang harga sayur masih relatif stabil, itu bukan kabar baik. Itu cuma jeda sebelum badai. Karena begitu biaya distribusi makin mahal, petani dan pedagang juga nggak punya pilihan selain naikin harga. Mereka juga manusia, bukan lembaga amal. Dan disinilah mulai terasa ironinya. Malaysia itu negara penghasil minyak. Harusnya logikanya sederhana. Punya sumber daya, harga dalam negeri bisa lebih stabil, rakyat lebih terlindungi. Tapi realitanya harga BBM tetap naik. Bahkan dalam beberapa kasus lebih mahal dari negara tetangga yang justru bukan produsen minyak sebesar Malaysia. Ini bikin orang mulai bertanya. Ya mungkin bahan bakar minyak dibuat murah tapi dicekik dengan cara yang lain Indonesia ini rakyatnya teman-teman ya. Negara lain nggak tahu, yang tahunya aja kok bisa Indonesia minyaknya itu dengan harga yang stabil. Ya dibalik itu rakyat sedang tercekik teman-teman ya. Sebenarnya yang salah siapa? Apakah sistemnya, kebijakannya, atau cara ngelolanya yang kebanyakan teori tapi minim empati? Belum lagi soal subsidi. Pemerintah mulai mengurangi subsidi dengan alasan efisiensi dan keberlanjutan fiskal. Secara teori itu masuk akal. Negara nggak bisa terus-terusan nombokin. Tapi masalahnya timing dan implementasinya seringkali terasa nggak peka. Ketika subsidi dikurangi di saat harga global lagi naik, itu ibarat narik payung pas hujan lagi deres-deresnya. Bukannya bikin hemat, malah bikin orang basah kuyup. Dan lagi-lagi rakyat yang harus adaptasi. Mereka harus cari cara bertahan. Ada yang mulai ngurangin konsumsi, ada yang cari penghasilan tambahan, ada juga yang terpaksa ngutang. Sementara itu diskusi di parlemen masih berkutat di hal-hal yang kadang terasa jauh dari realitas sehari-hari. Masuk ke isu lain, krisis air. Ini bukan sekadar nggak ada air sehari 2 hari. Di beberapa wilayah orang harus jalan jauh cuma buat dapat air bersih.
Ada yang mandi di sungai, ada yang numpang di fasilitas umum, bahkan ada yang harus ambil air dari kota yang jaraknya puluhan kilometer. Coba bayangin, di era modern di negara yang ekonominya katanya berkembang, masih ada warga yang harus berjuang buat hal paling dasar, air. Ini bukan cuma masalah infrastruktur, ini soal prioritas. Karena kalau air saja belum beres, lalu apa yang sebenarnya sedang dikerjakan? Dan lagi-lagi kontrasnya mencolok. Di satu sisi rakyat sibuk cari air, di sisi lain parlemen sibuk cari panggung. Masuk ke sektor pertanian tekanan makin terasa. Harga pupuk global naik akibat konflik internasional yang gua nggak ada ujungnya. Efeknya, petani mulai mikir ulang buat pakai pupuk dalam jumlah optimal. Kalau pupuk dikurangi, hasil panen turun. Kalau hasil panen turun, pasokan berkurang. Kalau pasokan berkurang, usul tombakan, ya sudah, harga naik lagi. Lingkaran setan. Yang bikin tambah rumit, biaya produksi petani juga naik. Dari pupuk, transportasi, sampai tenaga kerja. Jadi jangan heran kalau ke depan harga bahan pokok berpotensi melonjak. Ini bukan ramalan, ini pola yang sudah berulang kali terjadi. Dan ketika pemasok mulai menaikkan harga, entah dari dalam negeri atau dari wilayah seperti Cameron Highlands, tekanan makin terasa. Petani nggak bisa disalahkan sepenuhnya, mereka juga lagi bertahan hidup. Tapi yang jadi pertanyaan besar, di mana peran negara di tengah semua ini? Apakah cukup hanya dengan rapat dan debat? Atau memang solusi konkret itu kalah menarik dibandingkan drama politik? Sementara itu rakyat mulai membandingkan. Indonesia dengan populasi jauh lebih besar relatif bisa menjaga stabilitas harga BBM. Thailand juga punya mekanisme. Iya, BBM harganya masih stabil, memang nggak naik dan nggak turun. Paling ya Pertamax yang naik hanya berapa rupiah tentunya. Aduh, tapi harga yang lain tuh, kebutuhan yang lain yang semakin mahal. Beras per kilonya tidak main-main lagi, 14.000 itu beras yang jelek loh temen-temen ya. Beda lagi yang beras premium itu ada yang 19.000. Minyak goreng yang awalnya satu botol itu harganya 21.000 naik menjadi 26.000. Itu juga kebutuhan pokok temen-temen. Telur per kilonya dulu ada yang 29.000, sekarang naik ke 33.000. Banyak lagi, pusing teman-teman ya. Oke, itulah video reaction hari ini. Jadi buat teman-teman yang punya tanggapan, kritik, saran, dan yang suka, please silahkan subscribe channel daripada Merbat Official dan komen juga di kolom komentar sarannya teman-teman ya. Aduh, lus-lus dada lah. Aduh, ya Allah, iri kami dengan rakyat Malaysia. Oke, buat teman-teman, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya Merbat Official, kita akhiri dan ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.